are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Jesus, Jesus, you are the one. Jesus, Jesus, you are the way. Jesus, Jesus, you are my only hope. Halo adik-adik, happy Sunday. Welcome to Next Gen Kids Online Service. Kakak sudah gak sabar nih untuk beribadah bersama adik-adik loh. Tadi itu adik-adik ada Kak Marta, tapi tiba-tiba Kak Marta menghilang. Daripada kita berlama-lama, yuk kita berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Gak usah lagi kami akan memulai ibadah kami, Engkau yang memberkati dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, yuk adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan bersama-sama ya. Let's praise Jesus. True, blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Through you I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing
adik-adik semangat sekali memuji Tuhannya, kalian hebat loh. Kak Hana, Kak Marta. coba lihat ini. Kita coba challenge yang ini yuk. Ada adik-adik. Sorry ya Kak, aku lupa kalau ibadah online-nya tuh sudah mulai. Kak Marta kemana aja? Lama banget menghilangnya. Iya sorry ya Kak, tadi aku belakang. Terus aku keasikan scroll TikTok ini loh Kak, jadi aku lupa waktu. Walah, iya Kak, nggak apa-apa, jangan diulangi lagi ya Kak. Masa kalah sama adik-adik di rumah yang sudah tepat waktu untuk beribadah. Iya Kak, sorry ya. Iya, ya udah. Gimana kalau Kak Marta ajak aku dan adik-adik di rumah bermain, Kak? Aha, tenang aja Kak Hana. Adik-adik, Kak Marta punya games yang seru banget nih. Nama gamesnya adalah Guess the Action. Kak Hana tahu kan games itu? Tahu Kak. Nanti Kakak akan buat gerakannya, terus aku dan adik-adik di rumah menebak kan, Kak? Betul, tapi nanti kita gantian ya Kak Hana. Gantian Oke, untuk Kak. jawab. Adik-adik juga bantu kita untuk jawab ya. Oke? Oke, Kak. Yuk kita mulai gamesnya. Oke Kak Hana, yang pertama Kak Marta yang mulai dulu ya. Oke, Kak Marta Kak. akan gerak, nanti Kak Hana dan adik-adik yang tebak. Siap? Siap, Kak. Gerakannya gini. Kira-kira apa ya adik-adik gerakannya Kak Marta ini? Membaca buku, Kak. Betul! Baca Oke. buku. Sekarang Kak Hana deh. Oke, Yuk Kak. kita tebak. Dari aku ya. Gerakannya gini, Kak. Apa ya itu? Oh, tahu. Iya betul. Menari ya Kak? Betul, Kak. Yes. Good. Lagi-lagi. Sekarang giliran Kak Marta ya. Ini. Apa ya adik-adik? Ada yang sudah tahu adik-adik gerakannya? Menyetir mobil ya, Kak? Benar. Menyetir mobil. Oke, Kak. Sekarang dari Kak Hana ya, Kak? Oke. Oke, gerakannya. Tahu Kak? Naik sepeda bukan? Betul atau salah ya, Kak? Betul! Yes! Yang terakhir nih ya, satu lagi. Oke. Gini gerakannya. Apa ya adik-adik kira-kira gerakannya ini? Wah, sudah ada yang jawab, Kak. Memasak, Kak. Betul atau enggak, Kak? Benar! Kalian hebat semua. Wah, adik-adik hebat ya, Kak. Gimana kalau sekarang kita memuji Tuhan, Kak Marta? Ide yang bagus. Yuk kita puji Tuhan sama-sama. Let's go! Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come with me. Where I go with you. Where I go with you. There's a spirit I cannot contain. There's a spirit I cannot contain. The same power that raised Jesus up from the grave. The same spirit I cannot contain. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this is my hope, come with me, where I go with you. Oh, 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 where I go with you. Oh, 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 where I go with you. With upon this pond, your fire in my soul,
Your kingdom is my hope, and I don't walk alone. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come with me, where I go with you. Everywhere I go on this road, high and low, where I go with you. So I won't be afraid, this my hope, come with me, where I go with you. Where I go with you. Where I go with you. Luar biasa sekali Kak Marta, adik-adik di rumah memuji Tuhannya semangat sekali. Iya ya Kak, seru ya kita bisa memuji Tuhan sama-sama. Iya Kak, tadi juga ada dance-nya kan Kak, kayak yang di TikTok itu. Oh iya, untung aja aku tadi datangnya nggak terlalu terlambat. Jadi masih bisa memuji Tuhan sama-sama adik semua. Iya Kak, puji Tuhan loh Kak. Oh iya Kak, ini nih, coba lihat lagi Kak, video yang tadi aku tunjukin. Yuk kita bikin kayak gini Kak. Tapi Kak Marta, menurutku videonya ini terlalu berlebihan loh Kak. Masa sih? Iya Kak, nggak semuanya loh Kak yang ada di TikTok itu yang lagi tren itu harus kita ikutin. Kita sebagai anak Tuhan nih Kak, harus bisa memfilter Kak, harus bisa memilah-milah mana yang harus kita ikutin dan tidak. Dan kita juga harus bijak dalam menggunakan sosial media Kak. Tapi ini kayaknya ini biasa-biasa aja deh Kak. Coba lihat ini lagi tren loh Kak, kita harus ikuti ini. Coba Kakak lihat lagi coba. Tapi Kak, kita harus berpikir nih kalau mau ikut tren-tren gitu Kak, apakah tren tersebut memuliakan nama Tuhan atau tidak Kak? Gitu ya. Memangnya yang nggak sesuai itu yang seperti apa sih Kak Hana yang kita nggak boleh ikutin? Ya yang tidak sesuai perintah Tuhan tuh Kak, kayak kita ikut tren TikTok yang pakai baju yang terbuka-terbuka gitu Kak, terus ikut-ikutan ngomong kotor dan banyak hal lainnya Kak. Oh gitu ya Kak. Oke. Tapi ngomong-ngomong Kak Hana kok bisa ngerti hal yang kayak gini? Kak Hana belajar dari siapa sih? Nah Kak Marta, aku tuh kagum banget sama salah satu tokoh Alkitab, namanya Daniel Kak. Daniel ini ya Kak, orangnya tuh luar biasa gitu Kak. Di tengah peradabannya saat itu ya Kak, Daniel tidak ikut-ikutan, dia tidak terbawa arus Kak. Daniel tetap memuliakan nama Tuhan di segala keadaannya Kak. Wow, luar biasa ya Daniel. Kak Hana, gimana kalau Kak Hana ceritain lagi cerita tentang Daniel ini? Pasti seru deh. Wah, oke Kak, aku akan ceritain buat Kak Marta dan adik-adik di rumah. Ceritanya ada di Daniel pasal 1 ayat yang pertama sampai 21 Kak. Judulnya Di Istana Babel. Begini ceritanya. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem lalu mengepung kota itu. Akhirnya Yoyakim, Raja Yehuda, dapat dikalahkan dan bangsa Israel dikuasai oleh bangsa Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka untuk makan dengan menu santapan raja dan minum. Dan setelah dididik selama 3 tahun, mereka harus bekerja pada raja. Mereka itu adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Yang diberi nama lain yaitu Daniel dinamainya Belsasar, Hananya
dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Pemimpin pegawai istana itu tidak marah, tetapi dia takut dianggap bersalah oleh raja. Kalau raja melihat bahwa Daniel kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain. Kemudian berkatalah Daniel kepada pengawas mereka, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka dikabulkan. Lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Bahkan kepada mereka, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Dan tiba saatnya mereka dibawa menghadap raja, dan setelah raja bercakap-cakap dengan mereka, maka raja mendapati bahwa mereka melebihi dari semua orang muda yang lain. Maka bekerjalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria itu pada raja. Mereka memiliki kecerdasan 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Wah, keren ya Kak, Daniel dan teman-temannya. Mereka tetap tidak mau makan makanan raja. Padahal makanan raja itu kan enak-enak ya Kak. Iya Kak, betul sekali. Daniel dan teman-temannya hanya makan sayuran dan minum air putih saja Kak. Tapi Kak Ana, kalau dipikir-pikir ya, kenapa kok Daniel dan teman-temannya melakukan hal itu? Padahal Kak, makan makanan raja sekali aja kan nggak apa-apa ya. Nah Kak Marta, tahu nggak bahwa Daniel dan teman-temannya itu adalah orang yang takut akan Allah Kak. Sedangkan bangsa Babel itu menyembah berhala. Bisa saja nih makanan dan minuman raja itu sudah dipersembahkan terlebih dahulu kepada berhala mereka Kak. Oh gitu. Iya Kak, jadi adik-adik dari cerita Daniel ini kita bisa belajar 2 hal. Yang pertama, mengutamakan Tuhan. Daniel lebih mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Buktinya, Daniel menolak makanan yang enak-enak dan minum anggur raja. Yang kedua, Daniel tidak takut menerima hukuman karena menolak makanan dan minuman raja. Yuk adik-adik kita buka Alkitab kita di Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan, "Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya." Yang kedua adalah tidak ikut-ikutan. Daniel dan teman-temannya tidak ikut-ikutan dengan orang-orang muda yang lain, yaitu untuk makan makanan raja yang mungkin banyak macamnya dan pasti enak-enak. Nah adik-adik dan Kak Marta juga nih, bagaimana nih Kak kalau misalnya ada teman-teman kita yang membuli teman-teman kita? Ya aku nggak mau ikut-ikutan dong Kak. Masa kita membuli orang lain? Ya kan adik-adik? Nah adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, yuk kita menjadi terang dan melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Benar sekali Kak Ana. Yuk adik-adik kita sama-sama katakan, aku mau melakukan hal yang benar. Sekali lagi ya Kak, kita ulangi gerakannya. 1, 2, 3. Aku mau melakukan hal yang benar. Nah sekarang Kak Ana, gimana kalau kita baca ayat hafalan kita?
Oke Kak, ayat hafalannya ada di Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kak Hana, sekarang kita memuji Tuhan sama-sama yuk. Ayo Kak, let's go. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Nah, yuk adik-adik kita menjadi teladan dan melakukan hal yang benar. Ayo kita katakan sekali lagi. Aku mau melakukan hal yang benar. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Aku mau melakukan hal yang benar. Hari ini kita belajar berkomitmen untuk menjadi teladan supaya kita bisa jadi terang buat orang lain. Nah, yuk adik-adik sebelum kita menyelesaikan ibadah Next Gen Kids hari ini, kita sama-sama berdoa yuk. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami boleh belajar dari Daniel, biar setiap kami boleh belajar untuk menjadi teladan dan melakukan hal yang benar. Adik-adik, angkatlah kedua tangan kalian, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus yang selalu menuntun menyertai kalian dalam melakukan segala sesuatu. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus, ya. Amin. See you next week. God bless you.